Halo, langsung aja kita bahas topik yang super menarik hari ini. Kadang kita mikir ya, aplikasi yang keren itu cuma soal tampilan visual yang estetik. Padahal, kenyataannya, fondasi utama dari UI UX yang sukses itu justru ada di struktur yang jelas dan teruji, bukan cuma sekedar cantik dilihat. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal mengupas tuntas sebuah konsep krusial, Interaction Design Patterns. Kita akan bongkar rahasia kenapa sih ada aplikasi yang rasanya tuh natural banget pas kita pakai. Coba deh inget-ingat, pernah nggak sih Anda saking keselnya sampai rasanya pengen banting HP ke tembok gara-gara pakai aplikasi yang ribetnya minta ampun? Pasti pernah kan? Kita pencet tombol, nggak terjadi apa-apa. Atau bingung gimana caranya balik ke halaman awal. Nah, aplikasi yang bikin frustrasi kayak gini biasanya gagal bukan karena warnanya jelek, tapi karena mereka nggak punya fondasi struktur yang benar. Jadinya, otak kita dipaksa kerja keras buat hal-hal yang sepele. Nah, supaya kita paham gimana para desainer ahli mencegah masalah tadi, ini dia agenda pembahasan kita. Pertama, kita bahas apa itu design pattern. Terus lanjut ke pola navigasi dan input. Ketiga, pola feedback dan konten. Keempat, prinsip penggunaan yang tepat. Dan terakhir, kita akan bahas satu perdebatan seru, familiaritas versus inovasi. Oke, langsung kita masuk ke bagian pertama. Apa sih itu design pattern? Singkatnya, begini, Interaction Design Pattern itu adalah solusi desain yang udah terbukti ampuh buat ngatasi masalah yang terus-terusan muncul di UI UX. Desainer yang hebat tahu banget kalau mereka nggak perlu repot-repot bikin semuanya dari nol. Pas ketemu masalah klasik, misalnya gimana cara terbaik bikin halaman pendaftaran akun, mereka tinggal pakai cetak biru yang memang udah teruji sukses ini. Makanya, pola ini penting banget. Kenapa sih desainer nggak bikin sesuatu yang 100% baru aja tiap saat? Alasannya jelas. Pertama, ini ngehemat waktu banget. Kedua, ngebantu jaga konsistensi visual di seluruh aplikasi. Tapi yang paling kerasa efeknya buat kita sebagai pengguna, itu poin ketiga dan keempat. Pola standar bikin aplikasi jauh lebih gampang dimengerti dan otomatis ngurangin resiko pengguna salah pencet. Misalnya, pas lihat ikon kaca pembesar, kita langsung tahu dong kalau itu buat nyari sesuatu. Otak kita langsung ngerasa familiar aja. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, yaitu pola navigasi dan input. Bayangin kalau kita lagi buka aplikasi belanja online, tapi nggak ada deretan menu icon di bagian layarnya. Pasti bingung kan mau kemana? Pola navigasi kayak tab bawah atau menu samping yang isinya beranda, pencarian, sampai profil pengguna, fungsinya persis kayak kompas. Mereka nyederhanain fitur yang kompleks banget jadi sesuatu yang gampang kita arahin, bahkan cuma pakai satu jempol aja. Terus, ngomongin soal masukin data, alias pola input, coba perhatiin betapa familiarnya form pendaftaran standar. Biasanya ada kolom username, password, dan tombol besar buat login. Pola input yang bagus itu harus kerasa mulus, tanpa hambatan sama sekali pas diisi. Dan yang lebih penting, biasanya ada sistem validasi di situ. Kayak kalau kata sandi kita kependekan, langsung muncul peringatan kan? Ini benar-benar ngebantu kita ngehindarin error sejak awal. Lanjut yuk. Kita masuk ke bagian ketiga, pola feedback dan konten. Kita semua pasti benci lihat pesan error. Bayangin muncul kotak merah pakai ikon sedih, terus tulisannya aneh banget kayak error 404 WD General Network. Itu kan bahasa masin banget ya. Bikin panik, seolah-olah kita habis ngelakuin kesalahan yang super fatal. Sekarang bandingin sama pesan yang nulisnya, koneksi internet buruk, coba lagi yuk. Jauh lebih manusiawi kan? Ini ngebuktiin betapa krusialnya feedback yang jelas buat ngurangin rasa panik pengguna. Tapi, feedback itu nggak cuma soal pesan error loh. Kalau kita habis kirim pesan, terus langsung muncul notifikasi sukses berlogo centang hijau dengan tulisan pesan terkirim, nah itu ngasih rasa lega yang luar biasa. Notifikasi simpel kayak gini ngasih kita kepastian, dan secara nggak langsung ngebangun rasa percaya kita ke aplikasinya, jadi kita nggak perlu lagi nebak-nebak, tadi tombol yang dipencet beneran jalan nggak sih? Terus gimana dengan aplikasinya yang punya segunung data, kayak katalog produk atau dashboard analitik gitu? Disinilah fungsi pola layout kayak bentuk card, modal, dan banner besar. Daripada dilempar informasi yang berjumble, ngelompokin data ke dalam pola visual kotak atau grid yang rapi itu ngebantu banget. Otak kita jadi gampang nyerna informasi tanpa ngerasa pusing atau kewalahan. Tapi ingat, punya alat atau pola yang canggih itu nggak ada gunanya kalau kita nggak tahu aturannya. Jadi kita masuk ke bagian keempat, prinsip penggunaan yang tepat. Biar lebih kebayang, kita pakai studi kasus nih. Kalau Anda ketemu aplikasi yang menunya berantakan, bikin nyasar, terus form pendaftarannya berasa susah banget kayak mau ujian, dan nggak ada respons apa-apa pas kita ngeklik tombol, fix itu aplikasinya punya masalah besar. Aplikasi kayak gitu rusak karena gagal pakai pola desain yang konsisten, dan parahnya mereka ngabain konteks kenyamanan penggunanya. Terus gimana dong cara benerinnya?
Langkah pertama kita harus analisis dulu bagian mana yang bikin repot. Baru deh di langkah kedua, beresin semuanya dengan balikin lagi ke pola yang udah standar. Pakai navigasi yang simpel dan udah sering dipakai orang, tambahin validasi di setiap form, dan kasih feedback yang super jelas di tiap interaksi. Begitu kita kembaliin unsur familiaritasnya, dijamin deh rasa ribet pas pakai aplikasinya bakal langsung hilang seketika. Ini ngebawa kita ke bagian kelima, sekaligus yang paling sering jadi bahan perdebatan. Familiaritas versus inovasi. Coba pikirin deh, kalau kita harus terus pakai pola standar, apakah berarti semua aplikasi bakal kelihatan persis sama dan ngebosenin? Di sisi lain, apakah inovasi dan bikin desain antarmuka yang 100% baru itu pasti selalu jadi langkah yang lebih baik? Ini emang selalu jadi tarik ulur yang gak ada habisnya, antara pengen tampil super unik atau milih desain yang ramah buat orang biasa. Dan ini nih kesimpulan pentingnya. Desain yang hebat itu nggak harus selalu tampil super unik tiap saat. Yang paling penting itu, desainnya harus gampang dipahami. Kebanyakan orang lebih suka aplikasi yang familiar, karena alasan yang simpel banget. Nggak ada yang mau pusing-pusing belajar cara pakai antarmuka baru tiap kali ngedownload program baru. Inovasi secara visual atau fitur itu emang luar biasa, tapi kalau Anda sampai ngubah cara kerja tombol untuk kembali, atau nyembunyiin tombol menu cuma demi kelihatan estetik, itu sih namanya nyiksa pengguna. Dan akhirnya kita sampai di satu pemikiran yang merangkum semua bahasan kita dengan sempurna. Jangan paksa pengguna buat berpikir keras, pakailah pola yang udah familiar. Lewat pemahaman interaction design parents, Anda bisa ngerancang pengalaman digital yang benar-benar mulus. Nah, mulai sekarang, coba deh perhatiin aplikasi favorit yang Anda buka tiap hari. Menurut Anda, apakah mereka itu benar-benar inovatif? Atau sebenarnya mereka cuma pinter manfaatin pola standar yang bikin Anda merasa nyaman? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.